Ayo deh, Bek. Udah. Yo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya balik lagi di sini dengan saya Sabda Damara di podcast Asput. Nah di sini saya ini kedatangan 3 bintang tamu nih. Bisa perkenalan dulu dong ini. Siapa aja namanya, dari mana asalnya, sekolah di mana ya? Apapun tentang diri kalian. Nama saya Muhammad Arsena Raihan. Saya sekarang duduk di bangku SMA. Saya di sini jauh-jauh datang dari Bangka Belitung, cuman di sini buat ngisi podcast Asput. Lanjut. Kalau nama saya Fauzan Hanif Setio. Saya duduk di bangku SMA kelas 12. Mungkin ya sama kayak Silna. Saya datang dari Bekasi. Kalau nama saya Muhammad Nabil Khairi. Saya juga kelas 12 seperti Bung Cibek ini, dan saya datang dari Bogor. Oh, ini guys, ini ada fun fact ya. Ini yang di tengah ini ahli kripto nih guys. Jadi dia emang suka ini sih, kayak ekonomi tuh ahli banget kan. Jadi ini pas banget nih. Emang dulu saya sering dapat gosip-gosip tidak mengenakan tentang berarti itu salah. Salah apa benar? Wah, itu salah. Oh itu salah. Jadi yang benar apa? Ekonomi. Tapi ekonomi Enggak, saya teknik. Tapi bisa kan kayak menganalisis kayak Menteri Purbaya kan jurusan IPA tuh. Wah, Tapi dia kan kalau sekarang kan masih SMA, belum tahu depannya. oh, Jangan dinilai dulu sekarang. semoga jadi menteri ya. Jalannya masih luas. Masih jauh. Sejauh masih panjang. Luas. Ya, jadi guys, Kemana-mana. di sini saya ini akan membahas tentang kereta bus ya. Di sini banyak sekali ya. Di sini banyak sekali kontroversi dan banyak sekali kontroversi tentang kereta bus ini ya. Jadi apa nih? Kenapa awal mulanya bisa ada ide tentang kereta bus di Indonesia nih? Langsung. Jadi di sini saya bakal menjelaskan dulu dari saya. Nah, pertama, bus ini idenya dari mana sih? Asalnya itu dari mana sih sebenarnya? Nah, bus ini asalnya itu sebenarnya cuma dari ego satu orang dari Solo. Oh, ini berdasarkan hasil lah ya. Jadi pemirsa ini mohon dipahami, ini Jadi saat ngomong nih bukan kita semua tapi cuma satu orang. Jadi kalau ada apa-apa saya angkat tangan. Biarin dulu dong. Ini saya mau ngomong dulu. Jadi awalnya tuh si presiden ketujuh kita Joko Widodo saat itu sedang berkunjung ke Jepang. Nah di situ dia menaiki kereta Shinkansen. Nah, dia tuh merasa kalau misalnya wah ini harus ada juga di Indonesia. Jadi dia tuh ingin menaikkan, sebenarnya mungkin niatnya baik, dia tuh ingin menaikkan nama Indonesia di mata dunia. Tapi mungkin kalau dilihatkan dari sisi internal kita, dari urgensi kebutuhan di masyarakat kita, sebenarnya tuh menurut pandangan saya pribadi ya, WUS itu urgensinya kurang. Dan akhirnya karena Jokowi menginginkan proyek ini, akhirnya dijalankan proyek WUS ini. Maksa berarti? Bukan maksa, mungkin menurut saya pandangan saya pribadi ya, Bapak Presiden ketujuh itu juga punya pandangan tersendiri tentang dampak positif dari proyek kereta bus ini. Tapi apa tidak terlalu terburu-buru? Untuk tidak terlalu terburu-buru, mungkin ya dari pendapat saya pribadi, ini proyeknya ini terlalu terburu-buru karena balik lagi urgensinya itu nggak ada. Jarak antara dari Jakarta ke Bandung tuh itu tuh aksesnya udah terlalu banyak gitu. Aksesnya itu ada dari akses travel, kereta, tol, jadi kayak nggak ada gitu urgensinya, udah terlalu banyak aksesnya, nggak dibutuhin sebenarnya kecuali untuk menaikkan nama Indonesia di kancah dunia. Mungkin itu bisa menaikkan salah satu inilah pandangan orang lain ke negara kita. Lebih modern gitu ya? Iya. Tapi emang jadi image Indonesia tuh jadi yang naik gitu karena ada WIS. Kenyataannya nih. Kalau misalnya dilihat dari image ya, image dari kereta WUS ini kayak orang-orang di luar negeri tuh ngelihat wah Indonesia udah punya kereta cepat kan. Itu image-nya bakal bagus. Cuman kalau misalnya kita lihat dari sisi internal gitu, kita abain dulu orang-orang di luar.
ini tuh malah jadi beban negara, jadi beban moneter negara kan, karena menghabisin begitu banyak uang gitu yang sebenarnya bisa dialihin ke yang lain gitu. iya, ke pembangunan lain, ke manufaktur lain dan lain-lain gitu. Jadi kayak kalau misalnya untuk nama negara mungkin ini positif, cuman kalau misalnya dampak internal untuk masyarakat mungkin ini kurang terasa gitu, bukan negatif. Kalau untuk Bung Fauzan Hanif dan Nabil gimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya setuju aja, secara garis besar saya kurang mendukung karena emang urgensinya kurang, apalagi kan lulus tuh memakan biaya tidak banyak ya. Saya dengar tuh Tidak banyak. yang tidak sedikit ya, tidak sedikit. Sedikit. Sedengar saya tuh sampai 120 triliun ya. Ya itu. Nah, itu sebenarnya tuh dengan dana segitu tuh kita bisa melakukan pemerataan pembangunan di area lain yang lebih membutuhkan. Kayak misalnya di Kalimantan, di pulau-pulau lain selain Pulau Jawa lah, itu tuh akses jalan tuh masih belum memadai gitu. Walaupun sekarang udah ada rencana tol Trans Sumatera, tol Trans Kalimantan yang gitu-gitu lah. Sudah mulai dibangun lah. Tapi kalau alangkah lebih baiknya menurut saya, apabila dana tersebut tuh lebih dicurahkan kepada proyek-proyek yang lebih darurat gitu. Kalau menurut Nabil gimana? Sebenarnya saya setuju aja, cuman masalahnya satu. Kenapa Indonesia ngambilnya itu kereta cepat ini dari Cina yang relatif biaya bunganya lebih besar? Oh, jadi ngambilnya bukan dari Jepang gitu? Iya, saya juga heran awalnya karena iya benar. kalau dari ceritanya Bung Asilna ini harusnya kereta cepat yang itu dari Jepang, tapi kenapa Iya, karena Jokowi ngambilnya dari Cina? Padahal berita itu dari ini ya. Padahal kalau di beritanya Jokowi naik kereta Shinkansen Jepang, bukan kereta cepat Cina. Padahal Jepang hanya mengasih syarat bunga 1% dan laporan pembangunannya. Tapi entah kenapa Indonesia ini tidak mau mengambil. Saya sepertinya Bung Arsena nih tahu jawabannya ya. Coba kita dengarkan pendapat dari Bung Arsena. Kenapa tidak benci back saya? Arsena tadi ingin menjawab. Oh, tadi ingin menjawab. Kayaknya di sini tuh bukan mau berburuk sangka ya. Oh, benar. Oke, saya Jadi seperti yang kita tahu Jokowi itu ingin kita belak-belakan aja ya, presiden kita Jokowi itu ingin dia tuh terinspirasi untuk membuat proyek bus ini kan dari Shinkansen ketika dia naik kereta cepat di Jepang. Cuman kenapa sih kan dia naiknya kereta cepat di Jepang, kenapa nggak mau kerjasama sama Jepang yang udah jelas dia udah pernah naikin kan? Nah itu sebenarnya dia udah sempat ada ini perbincangan dengan pihak Jepang. Di situ Jepang menawarkan untuk pembangunan kereta cepat di Indonesia tuh bisa minjem ke Jepang. Jepang tuh hanya memberikan bunga tarif 1%. Itu termasuk kecil lah untuk bunga proyek besar. Nah, lalu akan tapi Jepang nih meminta kejelasan gitu. Jadi dia meminta kejelasan, laporan, terus perkembangan dari proyek ini gimana. Jadi biar Jepang tahu gimana nih proyek itu jalan atau enggak. Nah, di sini entah kenapa pihak Indonesia menolak. Nah, di sini tuh akhirnya pihak Indonesia tuh malah memilih untuk bekerja sama dengan pihak Cina yang ngasih tarif lebih dari 4%. Berarti lebih rugi dong. Tapi gak minta laporan perkembangan dari proyek. Di korupsi. Jadi mungkin pihak Indonesia ingin lebih transparan. Jadi nggak ada konfrontasi internal proyek bus ke luar. Jadi kayak bener-bener rahasia lah di Indonesia di dikit Indonesia sendiri ya. dikit sendiri sama biar gak ketahuan juga kalau mengambil dikit-dikit kan. Kira-kira tuh dari biaya yang sudah dikeluarkan itu balik modal berapa tahun? Paling cepet kayaknya beberapa belasan tahun lagi deh. Kalau menurut saya sih puluhan tahun. Kalau saya sih nggak bisa balik modal ya. Saya realis aja ya. Ya kenapa? Sama siapa sih? Kan lulus tuh berapa deh? 350.000 ya setelah saya tuh. Oh ya, 300 Itu mending naik travel yang level 150.000 kan. Ih 150.000 dari Tapi kan Jakarta. lebih cepat. Lebih cepat tapi sebenarnya tergantung persepsi orang masing-masing. Tapi menurut saya kalau travel tuh lebih enak. Kenapa? Karena kita tuh bisa dapat vibe-nya. Lama tuh kita bisa mending itu. Satu mobil cuma 8 orang. Iya, kita bisa ada rasanya dari melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung daripada bus yang cuma gitu udah jadi gitu. Tapi kan menurut saya kan nggak semua orang tuh
pengen feel dalam perjalanan kan. Oh iya. Jadi kalau misalnya orang ingin perjalanan yang cepat buru-buru, menurut saya bus tuh oke-oke aja. Biar cepet perjalanan bisnis gitu ya. Iya. Jadi orang bisnis nggak mungkin naik. Orang bisnis mah naik pesawat biasanya. Lah, Ya siapa yang naik pesawat? emang ada tuh. Oh iya. Iya sih. Emang berapa lama tuh kira-kira perjalanan dari ini? Sekitar 2 jam, 3 jam. beberapa jam lah. Beberapa jam. Sama aja dong berarti. Nggak beda jauh kayak Oh iya, kita naik ini. Iya sih. isi kayaknya. Ini Bung Arsila sedang mencari nih. Kita cari data konkretnya ya guys. Jangan belum. Jakarta bus. Tahu berapa lama? Ya Allah, Bu Arsila. Sepertinya tidak punya kota. Nah, langsung ganti pertanyaan. Bentar. Boleh sambil dicari. Kira-kira berdampak kan ya terhadap ekonomi Indonesia nih kereta bus itu? Bisa dibilang ini cukup berdampak, apalagi kalau misalnya utang dari pembangunan bus ini tidak segera dilunasi, maka mungkin akan berdampak pada utang yang makin membengkak dan bisa jadi berdampak juga pada ekonomi rakyat-rakyat Indonesia. Ini saya dapat nih kereta cepat Wush dari Jakarta ke Bandung sekitar 45 menit. Cepet ya. Lebih cepat sih. Saya biasanya berapa emang naik? Tadi 2 jam paling, 2-3 jam. 2 jam paling, 2-3 jam lah. Kalau ditawarin nih satu-satu nih, mending mau naik bus atau Ini pertanyaan pribadi. iya pribadi aja. Dari siapa dulu nih? Ya, dalam bunga zona. Jadi kalau misalnya untuk pribadi ya, naik bus itu menurut saya kurang worth it. Karena kurang worth it? Karena jujur aja ya, dompet saya tuh tipis. Jadi ini lebih ke personal sih. Jadi kalau misalnya untuk orang-orang yang misalnya udah kaya atau gimana mungkin itu worth it ya. Tapi kalau buat saya sendiri yang duitnya boncos, naik travelan juga menurut saya nggak worth it sih. Saya mendingan gak usah ke Bandung lah. Naik Ini pertanyaannya Anda dari Salah ya, Ini salah persepsi sih. Beda-beda persepsi orang. Beda-beda. Kalau saya sih ya dari Pak Wush enak aja kalau misalnya lagi perjalanan bisnis, cuman saya pribadi kalau pergi jalan-jalan tuh naik travel aja udah cukup lah. Lebih murah kan hemat. Lebih hemat. Ya lebih hemat. Ada juga buat ambil bunga. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya kita pengen perjalanan bisnis yang benar-benar mendadak dan pengen cepet nyampe, bus opsi yang bagus. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk liburan biasa mending naik mobil sendiri ke Bandungnya. Mau naik mobil sendiri. Ini kerasa ya. Ya itu naik travel lah. Jadi ya guys ya, kesimpulannya di sini tuh Anjani. Gue usah. udah 13 menit. Oh, udah lah. Sorry. Ya guys, jadi di sini kesimpulannya tuh Wes sudah kesimpulan. kesimpulan dong, harus ada kesimpulan dulu. Jadi bus ini Boleh. emang merugikan ya kalau dilihat dari statistik sekarang nih. Cuman kalau misalkan nanti beberapa puluh tahun ke depan ya bisa jadi untung. Dan yang menurut pernyataan pribadi mereka tuh lebih memilih naik alternatif lain nih. Misal dia dari Jakarta ke Bandung, ada yang rata-rata milih naik mobil di antara mereka bertiga nih. Nah jadi kesimpulannya bus ini terlalu terburu-buru dah dan kurang berguna mungkin ya untuk masyarakat di Indonesia karena kurang berdampak karena sedikit juga yang membutuhkan itu perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Ya mungkin guys, di sini saja saya pamit undur diri. Ini pengen pada balik ke tempat masing-masing ya. Ya. Saya pindah aja dulu sih. Oh, ya guys, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Udah. Gimana tadi? Udah biasa. Udah biasa. Bisa dikat.